Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo, apa kabar sobat? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area Prasasti Parada. Prasasti Parada adalah dua prasasti batu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Parada 1 dan 2. Serta kadang disebut Prasasti Siman dan Prasasti Gurit oleh masyarakat setempat. Prasasti Parada dibuat pada masa pemerintahan Raja Empu Sindok yang memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 856 Saka atau sekitar 934 Masehi. Kedua prasasti ini ditemukan di lereng utara Gunung Kelut, tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Prasasti Parada berisi maklumat raja mengenai pemberian tanah sima atau daerah bebas pajak kepada masyarakat yang berjasa. Dalam Prasasti Parada 2 disebutkan pemberian tanah sima di wilayah Parada yang terletak di utara Sungai Harinjing. Sungai Harinjing merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat, digunakan untuk irigasi, pertanian, dan pengendalian banjir akibat aliran lahar dingin Gunung Kelut. Selain itu, prasasti ini juga mencatat berbagai jenis pekerjaan masyarakat pada masa itu, seperti pedagang hewan, pembuat kain, pelawak, dan pengembara. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa Mataram kuno sudah cukup maju. Melindungi dan melestarikan prasasti Parada, masyarakat bersama komunitas sejarah dan lembaga seniman budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi yang melakukan pemugaran cungkup peneduh prasasti. Pemugaran ini meliputi penggantian atap dan tiang cungkup agar prasasti tetap terjaga dan dari kerusakan akibat cuaca. Prasasti Parada merupakan salah satu bukti penting sejarah kerajaan Mataram kuno, khususnya mengenai sistem pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa itu. Melalui prasasti ini kita dapat memahami bagaimana raja memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa, serta bagaimana pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kepentingan bersama. Prasasti Parada menyebutkan nama-nama lokal kuno seperti Parada dan Sungai Harinjing yang diyakini sebagai cikal bakal nama Kediri saat ini. Masyarakat setempat merasa terhubung dengan sejarah ini karena menandai akar identitas daerah mereka. Prasasti ini mencatat bahwa Raja Empu Sindok memberikan status tanah sima atau tanah bebas pajak kepada wilayah Parada sebagai penghargaan atas jasa pendukung dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam menjaga aliran Sungai Harinjing. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak zaman dulu masyarakat setempat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Masyarakat Desa Siman bersama komunitas budaya setempat turut berperan dalam melestarikan prasasti Parada. Mereka secara swadaya memugar cungkup atau bangunan pelindung untuk menjaga prasasti dari kerusakan. Kegiatan ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Prasasti Parada kini menjadi bagian dari pendidikan sejarah lokal dan mulai dikembangkan sebagai potensi wisata budaya. Masyarakat memanfaatkannya untuk memperkenalkan sejarah Kediri kepada generasi muda dan pengunjung luar daerah. Prasasti ini memberikan legitimasi historis terhadap eksistensi masyarakat Siman dan sekitarnya yang telah ada dan berperan penting sejak zaman Mataram kuno. Kisah dalam prasasti menguatkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap kampung halaman. Hubungan cerita prasasti Parada Siman Kediri dengan generasi muda sangat penting karena menyangkut warisan sejarah
identitas lokal, dan pembentukan karakter generasi penerus. Cerita dalam prasasti Parada memberi generasi muda pemahaman bahwa daerah mereka memiliki sejarah panjang dan berharga sejak era Empu Sindok. Abad ke-10 ini menumbuhkan kebanggaan lokal yang dapat memperkuat identitas budaya di tengah arus globalisasi. Prasasti Parada menjadi materi pembelajaran sejarah yang nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Daripada hanya belajar dari buku teks, siswa dapat langsung melihat bukti fisik dan mengaitkannya dengan konteks masa kini, menjadikan pelajaran lebih hidup dan bermakna. Kesadaran tentang pentingnya menjaga warisan leluhur seperti prasasti mendorong semangat pelestarian budaya. Banyak komunitas pemuda di Kediri yang kini aktif dalam kegiatan pelestarian situs sejarah, termasuk pembersihan lokasi, dokumentasi, dan pengembangan wisata edukatif. Beberapa kelompok pemuda telah mulai mengangkat cerita-cerita dari prasasti Parada ke dalam bentuk yang lebih modern seperti teater tradisional atau musikal, video dokumenter sejarah di media sosial, karya sastra, dan komik berbasis sejarah lokal. Ini membuka peluang agar sejarah tidak hanya dihafalkan, tapi juga dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan dan menarik. Memahami nilai-nilai seperti gotong royong, penghargaan terhadap jasa masyarakat, dan pengelolaan lingkungan dari isi prasasti bisa menanamkan karakter kuat pada generasi muda. Ini penting untuk membentuk calon pemimpin daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal. Cerita prasasti Parada dari Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri memiliki hubungan yang erat dengan sejarah bangsa Indonesia karena merupakan bukti konkret eksistensi sistem pemerintahan, kehidupan sosial, dan budaya bangsa pada masa lampau. Bukti tertulis peradaban Nusantara abad ke-10, prasasti Parada adalah peninggalan dari masa pemerintahan Raja Empu Sindok 934 Masehi, raja pertama dinasti Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini menandai transisi penting dalam sejarah Indonesia kuno sekaligus awal mula perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur seperti Kediri dan Singosari. Sistem pemerintahan dan hukum. Isi prasasti menunjukkan bahwa sejak abad ke-10 kerajaan di Nusantara telah memiliki administrasi yang terstruktur seperti pembagian wilayah dan pejabat pengurus sima. Sistem hukum termasuk saksi jika perintah raja dilanggar. Kebijakan penghargaan seperti pemberian tanah bebas pajak kepada masyarakat yang berjasa. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki tata kelola negara yang maju jauh sebelum datangnya pengaruh kolonial. Kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan. Prasasti mencatat peran masyarakat lokal dalam menjaga aliran sungai Harinjing untuk mencegah bencana dan mendukung pertanian. Ini menunjukkan bentuk awal dari kearifan lokal dan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Nilai yang sangat relevan hingga kini dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam prasasti disebutkan berbagai profesi masyarakat seperti pengrajin, pedagang, pelawak, dan lainnya. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat saat itu sudah mengenal sistem ekonomi dan sosial yang kompleks. Kerajaan ini mencerminkan cikal bakal pluralitas bangsa Indonesia yang kini menjadi kekuatan nasional. Sebagai bagian dari warisan sejarah nasional, prasasti Parada menjadi elemen penting dalam membangun narasi sejarah Indonesia yang berkelanjutan. Melalui prasasti seperti ini, kita memahami bahwa Indonesia telah memiliki identitas budaya dan struktur politik yang mandiri jauh sebelum era kolonialisme. Singkatnya, prasasti Parada bukan hanya bagian dari sejarah lokal Kediri, tapi juga simpul penting dalam mozaik sejarah nasional Indonesia, membuktikan bahwa bangsa ini lahir dari peradaban yang tinggi, berdaulat, dan berakar kuat dalam budaya serta kearifan lokal. Prasasti Parada adalah salah satu prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Kediri, Jawa Timur, dan menjadi salah satu peninggalan sejarah yang memberikan banyak informasi tentang perkembangan agama dan kebudayaan di Indonesia pada masa lalu.
Prasasti ini diperkirakan berasal dari masa kerajaan Kediri yang berkuasa pada abad ke-10, 12, dan ke-13 yang sangat penting dalam memahami hubungan antara agama-agama yang berkembang di Nusantara pada saat itu, terutama mengenai hubungan lintas agama. Pengaruh Hindu dan Buddha pada prasasti Parada. Pada periode kerajaan Kediri, pengaruh Hindu dan Buddha sangat dominan. Kediri sendiri adalah kerajaan yang penganut agama Hindu dengan banyak bukti arkeologis dan prasasti yang menunjukkan adanya kebesaran kerajaan tersebut yang dipengaruhi oleh kedua agama ini. Prasasti Parada seperti prasasti-prasasti lainnya yang ditemukan di Jawa Timur mencerminkan adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Dalam prasasti ini banyak ditemukan tulisan yang menggunakan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa liturgis dari kedua agama tersebut. Penggunaan bahasa ini menunjukkan adanya integrasi budaya dan agama Buddha Hindu dalam kehidupan sosial dan pemerintahan pada masa itu. Prasasti seperti Parada tidak hanya mengandung informasi tentang sejarah kerajaan, tetapi juga mencerminkan adanya elemen-elemen lintas agama yang berkembang di Indonesia di masa itu. Meskipun agama Hindu dan Buddha lebih dominan, kita bisa melihat adanya perpaduan simbol agama yang ditemukan dalam prasasti tersebut. Sebagai contoh, banyak prasasti di Jawa Timur yang mengandung simbol-simbol yang dapat dihubungkan dengan kedua agama tersebut, sepertinya simbol dewa-dewa Hindu dan Buddha, atau bahkan simbol-simbol yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Dalam hal ini, prasasti Parada mencerminkan kenyataan bahwa meskipun ada dominasi agama Hindu dan Buddha, masih terdapat elemen-elemen kepercayaan lokal atau tradisi yang bertahan, dan ada juga sinergi antara kepercayaan lokal dengan agama-agama yang masuk. Penting untuk dicatat bahwa pada periode kerajaan Kediri, meskipun Hindu dan Buddha menjadi agama yang dominan, ada tanda-tanda banyak masyarakat Jawa Timur pada waktu itu menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai tradisi keagamaan yang ada. Hal ini bisa dilihat dalam penggunaan elemen-elemen keagamaan dalam prasasti yang tidak hanya terbatas pada satu agama, tetapi mencakup berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat. Prasasti Parada dan prasasti lainnya yang ditemukan di sekitar Kediri mencerminkan bahwa meskipun ada pengaruh kuat dari agama Hindu dan Buddha, masyarakat juga memberi ruang bagi perbedaan agama dan kepercayaan dalam praktek kehidupan mereka. Ini menunjukkan adanya budaya toleransi yang tinggi dalam interaksi antar agama pada masa itu. Meskipun prasasti Parada berasal dari masa kerajaan Kediri yang menganut Hindu dan Buddha, penting juga untuk memandang prasasti ini dalam konteks sejarah yang lebih luas. Setelah runtuhnya kerajaan Kediri, wilayah Jawa Timur kemudian mengalami proses Islamisasi yang sangat kuat, terutama setelah kedatangan Wali Songo dan penyebaran Islam pada abad ke-15. Prasasti ini menjadi bukti bagaimana agama besar yang berkembang di Indonesia pada masa itu, Hindu, Buddha, dan Islam, memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Keberagaman agama yang ditemukan di Nusantara mencerminkan suatu proses panjang yang melibatkan akulturasi dan adaptasi dari berbagai tradisi keagamaan yang datang. Sebagai sebuah warisan budaya, prasasti ini tetap relevan dalam memahami bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang multikultural mengelola dan merayakan keragaman agama dan budaya. Selain itu, prasasti Parada juga berfungsi sebagai sumber sejarah yang penting untuk memahami bagaimana agama-agama besar mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di masa lalu. Prasasti ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai dokumen yang menunjukkan bagaimana agama-agama tersebut berperan dalam pembangunan struktural sosial, politik, dan budaya di masyarakat Kediri pada waktu itu. Melalui prasasti, kita bisa menelusuri bagaimana agama Hindu dan Buddha yang ada masa itu menjadi bagian dari kehidupan politik dan budaya kerajaan, kemudian berkembang menjadi pengaruh besar dalam membentuk identitas budaya masyarakat Jawa. Dalam konteks ini, prasasti Parada menjadi salah satu contoh bagaimana sejarah
lintas agama dapat dilihat dan dipelajari dalam perspektif yang lebih luas, mengingat bagaimana agama-agama ini saling mempengaruhi satu sama lain sepanjang sejarah. Prasasti Parada memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan lintas agama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sebagai prasasti dari masa Kerajaan Kediri yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Prasasti ini mencerminkan bagaimana kedua agama tersebut berinteraksi dengan kepercayaan lokal dan bagaimana mereka berperan dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya pada masa itu. Selain itu, prasasti ini juga menjadi bukti dari budaya toleransi agama yang berkembang di Indonesia, di mana berbagai agama dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang pluralistik seiring dengan perkembangan sejarah. Prasasti ini juga memberikan gambaran tentang transisi dan hubungan antar agama di Indonesia termasuk Islam yang datang setelahnya. Sebagai warisan budaya, Prasasti Parada tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang lintas agama di Indonesia. Itu informasi tentang Prasasti Parada yang ada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.